Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah man la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, Bapak Ibu, orang-orang tua saya yang saya muliakan, hadirin dan hadirat yang berbahagia dan yang dirahmati Allah. Tak lupa dengar dimanapun berada, puji dan syukur marilah kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, serta salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sangatlah kita harapkan syafaat beliau di yaumil akhirah. Baik, pada pagi hari ini dalam kajian hadis kita coba membahas masalah hadis yang berhubungan dengan tawakal. Yang lalu memang sudah kita sampaikan bagaimana hadis tentang Rasul keluar rumah membaca doa yang berisikan tawakal, sehingga digambarkan orang tawakal itu ya ditunjuki, kemudian juga dicukupkan dan juga dipelihara, sehingga setan pun ya bingung untuk menggodanya. Ini satu hal yang memang perlu bagi kita yang tidak terlepas sesaat pun sebenarnya untuk iblis merusak kita dalam segala macam cara yang ada. Baik, pada pagi hari ini kita coba juga mengangkat ya hadis lain, di mana dari Umar bin Khattab, ya, an Umar bin Khattab radhiyallahu an qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau annakum tatawakkaluna haqqa tawakkulih la razaqakum kama yurzaqut thair taghdu himasan wa taruhu bitanan." Ini diriwayatkan ya rawahu Ahmad wa Turmuzi. Artinya dari Umar bin Khattab, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Rasulullah, ya, kalaulah kamu benar-benar bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, maka niscaya Allah akan menjamin memberikan kamu rezeki seperti burung yang terbang pagi harinya dalam keadaan perut yang kosong dan pulang pada sore harinya dengan perut yang penuh berisi. Inilah kalau kita lihat sebenarnya dikaitkan dengan hadis yang awal raya Kamis yang lalu itu, wakufiyah, dicukupkan. Ya, ini artinya bahwa nilai jaminan rezeki itu dari sisi tawakal ini itu sangat mutlak sebenarnya, terpulang sama kita saja. Karena memang kita selalu risau, ya, selalu gundah manakala kita tidak makan. Sebenarnya bagi kita ya nilai-nilai tidak makan 1 atau 2 hari itu sebenarnya tidak juga yang mengganggu kondisi keberadaan fisik kita. Cuma kita saja yang kadang-kadang karena terbiasa makan, ya 1 hari tidak makan itu sudah kacau kali rasanya kan, atau 1 hari tidak ngantongi uang, ya jelek kali muka itu rasanya, ya, karena seakan-akan kita lah orang paling miskin. Inilah penyakit sebetulnya yang harus kita hilangkan. Nah, tentu dalam hal seperti ini ya jaminan yang diberikan Allah itu sebenarnya nyata dan nampak. Cuma mungkin kita yang tidak punya sikap. Ya, kita kadang berbuat tapi merasa kurang. Ya, kita kadang memiliki tapi tidak merasa cukup. Sebetulnya perkara kurang atau cukup itu kan kita yang mensikapinya sebenarnya. Kita ini kadang seperti itu. Begitu kita punya, banyak kali di pikiran kita yang kita mau, ya kuranglah uang itu kan cenderung begitu dia. Maka itu ada nilai qanaah lain yang memang diperlukan.
kita banyak kali ya yang tak ada dipikirin, kan itu masalahnya. Yang ada kadang tidak dimanfaatkan dengan baik ya, kemudian terlalu banyak sekali keinginan. Inilah yang membuat sebenarnya kita merasa berapapun banyak uang kita itu nggak akan merasa bisa cukup itu. Ini kenyataan-kenyataan yang ada di dalam kehidupan yang kita jalani ya, sama seperti kadang yang sederhana aja lah. Sudahlah dia mau makan, lapar, dihidangkan oleh istrinya ya, dihidangkanlah apa adanya di situ ya, misalnya ya nasi panas ya, kemudian ada rebusan misalnya ya kan ya, rebusan sambal biasa sedikit nah ikan asin. Sebenarnya kalau lapar itu pun sudah enak, tapi yang bikin nggak enak itu kan ketika dia memikirkan yang tidak ada di situ. Oh ini sambal belacannya mana nih katanya, lo tau nggak ada sambal belacan, ditanya kan, inilah penyakit itu. Akhirnya kan risau lagi kan, nggak nyaman dia. Kenapa yang ada itu saja? Nah inilah kalau kita lihat ya, kenapa yang ada itu saja dinikmati. Makan tuh kan begitu enaknya. Kita juga begitu, kita punya uang, keperluan pas satu itu. Nah ini kalau ini nggak cukup lah, kalau ini kan nggak ada. Nah yang lain yang kadang-kadang yang tidak begitu perlu itu yang dipikirkan. Ini hal-hal yang sebenarnya kalau kita bicara ya pada dasar seperti ini ya, bisa jadi orang itu akan gundah dia akan merasa ya berbagai macam tuh kurang dalam kehidupan ya. Inilah buruknya kita bilang jiwa mental kita nih kalau dibiasakan seperti itu. Coba padakan apa adanya. Itulah makanya kalau kita bicara seperti qanaah yang pernah kita angkat dulu, qanaah itu salah satu masuk di dalam itu tawakal. Ya sudah ada ya, berserah diri, dia nikmati. Maka itu Rasulullah dalam hadis lain juga mengajarkan satu doa, Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu ya wa bika hakamtu. Ya, orang seperti kata Rasulullah, dia tidak akan tadilluni, dia tidak akan sesat. Artinya tadi kan termasuk hati yang sesat itu kita bilang. Maksudnya sesat bukan berarti keluar dari agama. Kalau yang tidak adalah dipikirkan kan memalingkan hati itu kepada yang lain. Ya Allah, ya laka aslamtu, kepadamu lah aku berserah diri. Aku Islam, aku berserah diri. Ya, wabika ya amantu, kepadamu aku percaya. Nah, udah serahkan diri, percaya kita sama Allah. Wa alaika tawakkaltu, ya kepadamulah aku, ya atasmulah aku itu tawakal. Ya, serahkan diri, aku bertawakal. Wabika hakamtu, dan dengan apa yang kau perintahkan ya, aturanmu itu yang kau tetapkan aku terima, aku jalani. Ya jalani. Ya, hakam itu kan ketetapan yang ditetapkan oleh Allah pada saat itu, itulah rezeki kita. Atau kalau secara hukum itulah yang harus kita buat. Ya udah, jalani. Insya Allah, kalau sudah dijalani apa yang sudah ditetapkan Allah, kita berserah diri, sudahlah kita pasrah, kita bilang, ya sudahlah kita bilang tadi kita ya berpercaya. Tak mungkinlah yang sudah di depan kita itu satu yang buruk Allah berikan. Nah hal-hal seperti inilah Bapak Ibu hadirin-hadirin para pendengar, ya nilai-nilai yang perlu kita tanamkan. Tenang kita, ya insya Allah tenang. Kalaupun berlebih kasih orang lain. Ya sampai kan kita bicarakan memancing rezeki itu pun ya semalam itu ya tentang dengan apa? Infak. Ya nilai infak itu malah ya kita bilang memancing rezeki dari apa yang sudah kita lakukan menjadi amal bagi kita. Nah ketika kita berinfak lagi, Allah akan tambahi lagi dia. Itu satu hal yang perlu ditanamkan dalam bentuk keyakinan sama kita. Karena sisi lain kan ketika kita menolong orang lain ada kebahagiaan. Dan banyak ya pada nilai seperti ini kan sosial masyarakatnya kan luar biasa sebenarnya. Tidak beriman seorang kamu yang perutnya kenyang sementara tetangga di sebelahnya lapar. Nah ini kan ketika kita punya kelebihan sampai begitu ya, kalau kita bicara tidak beriman, berarti kalau kita tahu bahwa salah satu nilai diajarkan Rasulullah ya, kepadamulah kami percaya. Allah nyuruh kita membantu orang, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, kita bantu tetangga yang lapar tadi. Ini kan jelas ketika iman itu ada, insya Allah ada ketenangan dalam beramal, ada kenikmatan dalam berbuat, ada satu bilang ketentraman, ya kita bisa ya memberikan kesenangan pada orang lain. Itu yang sebetulnya itu yang kita cari dalam hidup ini ya. Tapi kalau sudah cerita kurang, nggak cukup, kapan dunia ini akan selesai?
Akhirnya apa? Sebesar apapun rumah kita itu jelas nggak akan nikmat, karena kita selalu melihat hal-hal yang kadang ya sebetulnya tidak begitu perlu dalam kehidupan ini, ya tidak begitu perlu. Ya. Satu gambarannya sederhana lah kita bilang, ya kita sama-sama punya mobil, ya sudah, sebetulnya fungsinya apa? Paling tidak bisa berlindung ketika panas, kita sampai ke tempat tujuan dan kita bisa nyaman menikmati. Sudah. Orang punya mobil, punya tip, ya sama AC. Kebetulan kita nggak punya. Rupanya kalau nggak ada AC di mobil itu nggak sampai juga ke kantor rupanya. Akhirnya apa? Udah keluarkan uang lagi, beli, ada tipnya, ada AC-nya, sudah nyaman sampai. Tengok orang punya lagi yang lain, ada monitornya. Rupanya kalau monitor tuh perlu kali rupanya, ya. Atau bikin di situ apanya, radionya dan sebagainya. Apa itu kira-kira mendukung kali untuk memang kalau nggak ada itu masih belanggar, kita nggak sampai kita ke kantor. Nah, inilah kadang-kadang penyakit itu. Akhirnya aksesorisnya itu mahal sekali, ya. Dan macam memaksakan diri. Inilah hal-hal yang kadang sebetulnya tidak perlu dalam kehidupan kita, ya. Dalam nilai-nilai di mana kita itu kalau bicara seperti ini, kalau percaya sama Allah, ketenangan itu yang kita inginkan. Kita pengen tenang, pengen nyaman. Ada nilai-nilai kenikmatan dalam menjalani hidup. Jadi jangan terlalu memikirkan sekali yang suatu yang tidak ada sama kita, suatu yang ke depan itu apa yang akan ya terjadi. Itulah yang bikin gak nyaman hidup itu. Udah tahu ke depan ini nggak tahu kita apa yang terjadi, dipikirin nanti kalau begini risau. Apalagi yang negatif kan, ya. Kalau yang positif mungkin yang berbaik sangka mungkin alhamdulillah masih ada ketenangannya. Tapi kan kita sudah bicarakan, ya, bisa terjadi positif, bisa terjadi negatif, kembalikan kepada Allah. Nah, ini yang sebenarnya diinginkan dari ya nilai hadis-hadis yang berhubungan dengan tawakal itu. Karena dia memang sangat-sangat nyaman, ya. Tawakal ini nyaman sekali untuk lebih cepat menenteramkan hati kita, ya, menstabilkan kerisauan kita, ya, memberikan satu kegembiraan dalam hati. Itu enak sekali sebenarnya kalau mau kita lihat. Makanya kenapa sahabat-sahabat dulu itu, para tabi'in, nyaman menjalani hidup. Mau kaya jadi, mau miskin jadi, mau sederhana sedang jadi, nggak ada problem, ya. Kita jangan berproblem kali, kaya makin pening, miskin makin kacau, sedang bingung. Kan nggak payah kalau orang begitu kan. Sedang hidupnya sedang biasa-biasa aja, sederhana bingung dia, ya. Miskin kacau kali pikirannya, ya. Udah kaya dia, wah, nggak tentu-tentu lagi, cobalah. Kan aneh, ya, sebetulnya ini apa? Makanya kalau kita lihat dari sisi kaitan-kaitan dan kajian dalam sisi akhlak ini, itu jelas pasti hatinya yang nggak beres itu, ya. Kalau kita lihat apakah dia aslam tuh berserah diri sama Allah, itu kadang tidak, karena cenderung berserah diri kepada nafsunya. Apakah dia percaya sama Allah, dia tidak percaya, lebih percaya sama hartanya, sama jabatannya. Apakah dia berserah diri kepada Allah, tawakalnya itu, ya, bukan tawakalnya kepada apa yang dia punya. Saya kalau nggak punya uang, sakit saya makin berat. Saya kalau nggak punya keluarga nanti tak ada yang bantu saya. Rupanya Allah tuh nggak pernah bantu dia selama ini rupanya. Inilah yang kalau kita lihat, ya, kekacauan nilai-nilai iman, tawakal, apalagi dikaitkan lagi dengan, ya, wabika hakam tuh, ya, terhadap aturan-aturan dan keputusan Allah dia tidak terima. Kayak mana lah, jauh dari Allah menjalankan perintah itu. Jadi dari doa ini aja nampak kita bilang, ya, 4 sisi yang diminta oleh Rasulullah diajarkan sama kita, ya, nyatanya apa yang terjadi kan? Nah, yang terjadi malah ya bertolak belakang. Makanya nggak usah heran kalau sekali lagi dalam kehidupan ini serba kekurangan walaupun kaya, ya, serba bingung walaupun lengkap kadang, ya, serba kacau dia, ya, walaupun sebetulnya mencukupi. Karena sebetulnya ada titik nilai yang di dalam jiwanya itu tidak dia, ya, lakukan, tidak dia rasakan, tidak dia nikmati dari apa yang sebenarnya mutlak, seluruhnya totalitas adalah Allah Ta'ala yang, ya, memberikan satu ketentuan, ya, menganugerahkan rezeki, ya, memberikan nilai sehat, perbuatan, hidayah dan sebagainya. Nah, itulah yang tidak dia manfaatkan sehingga